Dilihat dari website ini, namanya akses semua orang, bisa diakses siapapun. Ada real time di sini, ada daftar 200 gempa bumi real time terakhir di wilayah selatan, wilayah di selatannya Sulawesi sekali 5,2 magnitudo. Update lagi 4 magnitudo di Sumatera. Selain di sini juga Pak, jadinya gimana potensi megatrust terutama di Jember sendiri gimana nyatanya? baik, untuk megatrust sendiri di wilayah Jember ini potensinya itu ada, tapi tidak seburuk yang di daerah tersegat, yaitu di daerah Mentawai dan juga di daerah selatan Sunda. Jadi di Jember, warga Jember harus tetap waspada dan juga berhati-hati terhadap potensi gempa, terutama gempa megatrust yang terjadi. Apa barangkali yang menjadi tanda-tanda awal barangkali? Tanda-tanda awal terjadinya gempa. Jadi gempa sendiri ini adalah pergerakan lempeng tektonik yang ada di dasar bumi. Jadi tidak dapat terjadinya gempa ini tidak dapat diprediksi kapan pastinya, misalnya besok pagi jam 1 atau jam sekian. Nah, apabila ada berita atau informasi terkait hal tersebut, gempa akan terjadi tanggal sekian, jam sekian, itu termasuk berita yang hoax karena gempa tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Jadi masyarakat harus tetap waspada apabila terjadi guncangan, baik guncangan yang tenang ataupun guncangan yang cukup hebat. Jadi harus sering ngecek aplikasi info BMKG ataupun sosial media BMKG. Di situ akan diinformasikan terkait adanya potensi gempa yang cenderung terjadi akan besar ataupun potensi tsunami yang akan terjadi akibat setelah terjadinya gempa. Terus wilayah-wilayah yang mungkin di pantai selatan sendiri gimana Mas? Mungkin bagi nelayan atau warga setempat gimana? Ya, untuk potensinya di wilayah Jawa Timur sendiri, di wilayah selatan ini cenderung terdapat potensi tsunami apabila ada gempa besar terjadi. Jadi warga di sana, warga di selatan Jawa Timur termasuk selatan di Jember harus waspada ketika terjadi gempa ataupun getaran-getaran di lingkungan. Harusnya gimana Mas? Apa naik ke dataran yang tinggi atau gimana sebenarnya? Okay.
Jadi ada beberapa fase cara kita untuk menyelamatkan diri, yaitu sebelum, saat, dan sesudah. Jadi sebelum gempa terjadi itu harus menyiapkan beberapa hal, termasuk bangunan yang kokoh, kemudian ada tas yang berisi alat-alat kesehatan ataupun dokumen penting, uang dan sebagainya, yang di kemudian hari kalau misalnya terjadi gempa, biar kita bisa langsung bawa tas tersebut, tas siaga bencana. Kemudian saat terjadi gempa, jangan panik, usahakan berlindung dulu di tempat yang aman, misalnya di bawah meja yang kokoh, ataupun kalau ada kesempatan keluar, bisa keluar setelah gempa selesai bergetar. Kemudian setelah terjadi gempa, setelah tenang, apabila ada potensi tsunami, dari info yang pasti atau sumber yang bisa dipercaya, segera menyelamatkan diri dan keluarga ke tempat atau ke lokasi pengungsian yang aman.